Azim. Itu si jawaban bukan jawaban pejabat. Kalau pejabat jawabnya, Pak, ini makan daging susah. Panggil menteri-menterinya. Kenapa ini daging susah? Ada apa? Apa betul peternak-peternak kita ini nggak bagus kerjanya? Apa betul kita kekurangan daging? Kenapa kita harus impor? Ada apa? Periksa. Betul? Ini enggak, Pak, beras enggak ada. Makan singkong. Pak, daging susah, makan bekicot. Pak, minyak mahal, cari kayu. Saudara, itu bukan sikap pejabat. Sikap pejabat itu harus visioner. Cari cara untuk bisa mensejahterakan ya, mudah-mudahan di Kalimantan Selatan para pejabatnya baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah ya ikhwan. Saya ingin menyampaikan bagaimana Nabi menyampaikan kepada kita semua dalam satu hadisnya, saudara, hadis sahih. Nabi mengatakan, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Kata Nabi, badiru, hai umatku, bersegeralah kamu melakukan aneka ragam amal kebaikan. Badiru bil a'mal fitanan. Jangan sampai nanti banyak fitnah yang terjadi. Sebelum fitnah datang, bentengi kau punya diri dengan ibadah, dengan amal soleh, supaya nanti kalau zaman fitnah itu datang, kau sudah punya persiapan, kau sudah punya perbekalan. Fitnah yang bagaimana? Nabi mengatakan kaqita'il lailil muzlim. Fitnah yang akan datang ini bagaikan bagiannya malam yang gelap gulita. Malam yang gelap gulita. Nabi memberikan perumpamaan bahwa nanti di tengah umatnya akan datang suatu fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Saking gelapnya orang gak bisa membedakan jalan. Saking gelapnya orang gak bisa melihat jalan. Saking gelapnya, saudara, mereka gak bisa bedakan lagi mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, mana jalan yang bagus, mana jalan yang jelek. Nggak bisa. Akhirnya banyak yang tersesat jalan, banyak yang terjatuh di jalan. Akibat jalannya begitu gelap, pekat malamnya, saudara. Terus apa selanjutnya kata Nabi? Nah, kalau fitnahnya sudah model begitu tuh, bagaikan malam yang gelap, apa yang terjadi? Tusbihur rajulu mu'minan wa tumsi kafiran. Kau akan dapatkan nanti bagaimana seseorang di pagi hari dia masih beriman kepada Allah, mukmin, tapi begitu petang hari dia sudah kafir. Nabi yang kasih tahu, saudara. Pagi mukmin, sore kafir. Atau kata Nabi sebaliknya, saudara, wa tumsi mu'minan wa tusbihu kafiran. Di malam hari dia masih mukmin, masih beriman, masih punya iman, tapi begitu pagi harinya dia sudah kafir. Ini menarik, hadis ini untuk kita telaah, saudara. Nabi mengucapkan ini 1400 tahun lalu lebih, saudara. 15 abad. Di zaman Nabi dulu, orang habis sholat isya banyak yang terus tidur, saudara. Pagi bangun sholat subuh. Makanya menarik, malam beriman, pagi kafir. Ada apa? Artinya di sini Nabi mengisyaratkan kepada kita, nanti di zaman itu tantangan keimanan akan berlangsung selama 24 jam. Siang malam fitnah tersebut akan masuk ke rumah orang-orang Islam, saudara. 24 jam. Dia akan grogoti iman kita. Dia akan rusak iman kita. Jangan kaget kalau kita ketemu orang pagi beriman, sore kafir, malam beriman, pagi kafir. Kenapa? Karena dia tidak punya benteng untuk menjaga akidahnya. Kita lihat sekarang acara medsos, kita lihat acara YouTube, kita lihat acara-acara internet 24 jam gak putus, saudara. Dulu kita datang ke bioskop, sekarang bioskop masuk ke kamar kita, saudara. Dulu manusia yang datang ke bioskop, sekarang bioskop ada di kantongnya, saudara. Dia menonton film apa saja, dari film actionnya sampai film yang paling kotor sekalipun, saudara.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, godaan tantangan keimanan akan berlangsung selama 24 jam. Makanya Nabi kasih tahu, badiru bil a'mal. Sebelum fitnah-fitnah itu merajalela, menghancurkan sendi-sendi keimanan, badiru bil a'mal. Segeralah kamu beramal baik, jangan pernah ditunda. Jangan tunda sholat kita, jangan tunda sedekah kita, jangan tunda zakat kita, jangan tunda amal baik kita. Kapan saja kita bisa melakukan kebaikan, lakukan saudara. Sebelum iman kita tanggal digerogoti oleh aneka ragam fitnah. Tapi insya Allah kalau kita terus beramal soleh, mengetuk pintu rahmat Allah, Allah berikan kita rahmat, Allah akan jaga kita punya iman saudara. Tapi kalau kita sudah tidak beramal, lalu bagaimana jaga imannya? Kalau sholat kita tinggal, bagaimana jaga imannya saudara? Nah, jadi apa yang Nabi sampaikan dulu terjadi saat ini saudara. Bahkan di hadis yang lain saudara, Nabi juga mengatakan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nas sanawatul khadda'at. Apa kata beliau? Akan datang di tengah-tengah umat ini saudara, sanawatul khadda'at, tahun-tahun yang penuh kedustaan, tahun-tahun yang penuh kebohongan, tahun-tahun yang penuh kecurangan, tahun-tahun yang penuh penipuan. Nabi udah kasih tahu saudara. Dan di zaman itu kata Nabi, di mana tahun-tahun penuh kebohongan, penipuan, kecurangan, apa yang terjadi saudara? Yusaddaqu fihal kadhib. Pendusta dipercaya. Wa yukadzabu fiha shadiq. Orang yang jujur saudara enggak dipercaya, didustakan. Saya tanya sekarang terjadi gak? Pendusta dipercaya sekarang banyak gak? Enggak sampai di situ kata Nabi saudara, enggak sampai di situ. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Pengkhianat dikasih amanat. Dia pengkhianat dikasih amanat saudara, sudah tahu nih, ini pendusta, penipu, curang, bohong saudara, pengkhianat kita kasih amanat. Terjadi gak zaman sekarang? Nggak sampai di situ kata Nabi. Apa kemudian yang terjadi? Wa yukhawwanu fihal amin. Orang-orang yang jujur, lurus, nggak pernah ingkar janji, selalu benar dengan ucapannya saudara. Justru saudara, wa yukhawwan, dikhianati. Ini yang terjadi nih di kita punya negeri. Saya mau tanya nih, Nabi ngucapin 15 abad yang lalu, zaman sekarang kita merasakan tidak? Banyak gak pembohong dipercaya? Saya mau tanya, ada gak pendusta dipercaya? Adakah pengkhianat dipercaya? Pergi seperti yang Nabi katakan saudara, enggak sampai di situ. Ada yang lebih gawat lagi. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wa yantiqu fihimur ruwaibidah. Di tengah-tengah mereka di zaman itu saudara, ar-ruwaibidah, cuap-cuap ngoceh seenaknya saudara. Terus Nabi ditanya, ya Rasulullah, wa ma ruwaibidah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ruwaibidah? Apa itu ruwaibidah? Wahai Rasulullah. Nabi menjawab saudara, ar-rajulu tafih fi amril ammah. Orang yang bodoh tapi sok tahu dalam urusan publik saudara. Di hadis yang lain Nabi mengatakan as-safih yatakallam fi amril ammah. Orang-orang yang bodoh tapi sok hebat bicara urusan umat saudara. Sekarang saya tanya model begini ada gak? Ada gak? Enggak ngerti agama sok ngomong agama, ada gak? Jawab yang kompak, ada gak? Enggak ngerti agama ngomong agama, ada. Enggak ngerti politik ngomong politik, ada. Enggak tahu syariat ngomong syariat, ada. Kacau tidak? Kacau tidak? Artis dangdut jadi ahli nasab. Takbir. Kok lu tahu sih? Udah gitu saudara, datang ke Lombok, bicara di Lombok, saya yakin, hakul yakin, membatalkan nasab Ba'alwi. Iye.
Artis dangdut jadi mufti. Udah kacau, udah nggak usah diterusin dah ceramah nih. Kacau gak? Kacau gak? Ada ahli pakar ikan nila. Ada ikan nila di sini. Ada ikan nila. Ada ahli pakar ikan nila. Katanya si kerjanya di BRIN. Tahu-tahu tampil sebagai ahli DNA nasab. DNA ikan cupang. Astagfirullahaladzim. Udah kacau, dah kacau. Saya tanya nih, zaman kacau gak? Udah kacau, saudara. Ada lagi, saudara, yang katanya guru besar, saudara. Ngomongnya kita nggak paham. Lo kok nggak paham, Beb? Nah, pakai bahasa semut. Astagfirullahaladzim. Takbir. Kacau tidak? Makali hakani rahmatan lana makali hakani. Apa? Lu paham gak? Saudara, saya juga nggak mau kalah. Saya bilang saya bisa bahasa kembang. Lu percaya gak nih kembang nih, kita ambil nih satu. Saya ngomong nih kembang nih. Bleb 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 bleb. Bleb 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 bleb. Lu paham gak? Sama, gue juga nggak paham. Astagfirullahaladzim. Udah gitu ada aja lagi yang percaya. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi katanya ngarang tesis, isinya rasis. Habaib di Yahudikan. Menentang nasab Ba'alwi, nasabnya sendiri nggak jelas. Ntar dibilang bin Utsman, ntar bin Sarman, ntar bin Sarmana, terakhir bin Samun. Udah kacau. Makanya ini saya minta nih umat Islam yang ada di Kalimantan Selatan, jangan dikacau oleh orang-orang yang tidak jelas. Betul? Saya mau tanya di Kalimantan ini, saudara, Kalimantan Selatan banyak tuan guru tidak? Banyak ulama tidak? Banyak santri tidak? Mau dipecah belah? Mau dicerai-berai? Mau dihancurkan? Siap bersatu? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, baik, udah jangan diterusin dah. Ntar lama-lama gue ngomong bahasa batu lagi. Udah, makanya saya mau tanya nih sekarang, ini zaman kacau tidak? Kacau tidak? Kacau, saudara. Masya Allah. Nah, sekarang kita kembali ke urusan rakyat. Kesian rakyat di mana-mana, nyari kerja susah, betul? Betul. Nyari kerja susah, makan susah, betul? Iya, lu nggak jadi anak presiden sih lo. Coba jadi anak presiden, naik jet. Iya, lu jadi orang sini sih nggak jadi anak presiden. Kalau anak presiden, jualan pisang bisa 90 miliar kayaknya. Udah kacau. Saya doain lagi dah, mudah-mudahan kita ini rakyat Indonesia dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberikan rezeki yang halal, diberikan nafkah yang halal, diberikan kehidupan yang baik, yang bahagia dari dunia hingga akhirat, insya Allah. Nah, karena itu melalui acara ini, saudara, sebentar lagi nih kita masuk bulan Maulid. 3 hari lagi nih, insya Allah. Hari Kamis, saudara, sudah tanggal 1 Rabiul Awal, insya Allah. Nah, di mana-mana kita tahu bulan Maulid orang banyak merayakan peringatan Maulid. Rayakan peringatan Maulid. Tapi ingat, saudara, merayakan Maulid itu kan kita untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi. Betul? Betul? Tapi ingat, menunjukkan rasa cinta kepada Nabi yang hakiki adalah bukan sekedar merayakan Maulid, bukan sekedar berselawat kepada beliau, bukan sekedar kita senandungkan qasidah-qasidah yang memuji Nabi, tapi ada yang paling penting adalah bagaimana kita jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, bagaimana kita ittiba'un Nabi, bagaimana supaya kita bisa mengikuti Nabi. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala li nabiyyihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Luar biasa, ini ayat singkat, padat, ringkas, jelas, saudara. Apa Allah nyatakan? Qul, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan kepada kau punya umat, katakan kepada mereka semua apa yang harus dikatakan. In kuntum tuhibbunallah,
jika kamu sekalian hai umatku betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah yang menyatakan, kalau engkau sekalian betul-betul cinta Nabi, cinta Allah, engkau in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu sekalian sungguh-sungguh cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka kita wajib mengikuti Nabi, saudara. Ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi, syarat mutlak untuk cinta kepada Allah. Mengikuti Nabi, saudara, itu bukti kalau kita cinta kepada Allah. Bohong ada orang ngaku cinta kepada Allah kalau dia tidak mau ikut Nabi. Ikuti Nabi, saudara, enggak sampai di situ. Allah janjikan yuhibbukumullah. Kalau kau sudah ikut Nabi, yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti akan cinta kepada kamu. Subhanallah, artinya apa, Pak? Artinya apa, Bu? Mengikuti Nabi itu, saudara, syarat cinta kepada Allah dan syarat untuk dicintai Allah. Dengan mengikuti Nabi, saudara, berarti kita sudah membuktikan kalau kita cinta Allah. Nah, begitu kita ikut Nabi, saudara, niscaya Allah akan cinta kita. Dengan kata lain, saudara, mau cinta Allah harus ikut Nabi. Dan mau dicintai Allah juga harus ikut Nabi. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasulullah berikan kepada kamu, ambil, laksanakan. Dan apa-apa yang Rasulullah cegah daripadanya, stop, berhenti, jangan didekati. Subhanallah. Simpel, mau jadi orang Islam, ikuti aja Nabi. Oh, Nabi mewajibkan kita sholat 5 waktu, ya sholat dong. Nabi mewajibkan kita zakat harta, ya zakat dong. Nabi mewajibkan kita puasa Ramadan, ya puasa dong. Nabi mengharamkan kita daripada minuman keras, ya stop minuman keras, stop narkoba. Nabi mengharamkan kita daripada perjudian, stop judi. Tunjukkan kalau kita ikut Nabi. Maulid rajin, selawat rajin, Allahu Akbar, cinta Allah, cinta Nabi. Tiap malam judi online. Ada gak? Ayo ngaku, ada gak? Mak-mak ada, mak-mak. Astagfirullahaladzim. Saya lagi bingung. Kenapa junle online ini menyebar? Saudara. Ternyata PPATK melakukan penyelidikan. Kata PPATK, 500 anggota legislatif, saudara, sering main judi. Itu di pusat tuh. Udah gitu polisi-polisi juga banyak yang main judi. Bahkan ada suami istri polisi, suaminya judi, istrinya polwan. Dikasih tahu nggak ngerti, main judi terus, gaji habis. Akhirnya apa? Lakinya disiramin bensin, dibakar, saudara. Dibikin gila semua, saudara. Gara-gara judi dibikin gila. Kita protes ke kepolisian. Hei Bapak polisi, tangkap semua pelaku pemain judi. Jawabnya apa? Habib, kalau ditangkap penjara penuh. Iya. Loh kok bisa begitu? Karena main judi kebanyakan. Oh jadi nggak ada hukum begitu? Oh pantas saja. Artis yang mengiklankan judi sampai sekarang nggak ditangkap. Anggota DPR sampai sekarang nggak ditangkap. Bandar-bandar judi sampai sekarang nggak ditangkap. Betul? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Masya Allah, saudara. Pantas aja polisi tangkap takut, saudara. Ternyata apa? Anggota DPR banyak yang main judi. Pantas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu. Semua bapak-bapak, ibu-ibu di sini jangan lupa. Allah udah peringatkan semuanya. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Hati-hati
Allah udah kasih tahu, hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Allah kasih tahu, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr, minuman keras yang memabukkan itu, dan maisir dan perjudian itu. Apa kata Allah? Wal ansab wal azlam. Ansab azlam ini saudara perbuatan jahiliyah, perbuatan syirik. Saudara, yang satu mempersembahkan sembelihan kepada berhala. Yang satu lagi mengundi nasib dengan anak panah dengan tata cara jahiliyah. Perhatikan baik-baik. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun. Ini yang namanya khamr dan maisir disejajarkan dengan ansab dan azlam. Disejajarkan dengan perbuatan syirik, saudara. Bahkan disebut lebih dulu daripada perbuatan syirik, saudara. Yang disebut khamr dulu, kemudian judi. Baru Allah sebut ansab dan azlam, saudara. Artinya apa? Bahwa khamr dan judi tingkat haramnya keras, saudara. Enggak sampai di situ. Nabi mengatakan khamr dan judi itu, saudara, rijsun, najis, kotor. Saya mau tanya semua yang ada di sini. Kalau ada suatu pekerjaan yang Allah samakan dengan perbuatan syirik, itu pekerjaan bagus atau buruk? Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itu khamr dan judi, saudara. Yang kedua, Allah sebut ini khamr dan judi rijsun, najis, kotor. Saya mau tanya, kalau ada perbuatan Allah sebut itu najis, itu kotor, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Jawab yang kompak, baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan judi, saudara. Allah sebut kotor, najis, saudara. Ditambahin lagi sama Allah, min amali syaitan, daripada perbuatan setan. Saya mau tanya lagi, yang ketiga ini sekarang. Kalau ada perbuatan Allah sebut itu bagian dari perbuatan setan, itu bagus atau buruk? Baik atau jelek? Yakin? Allah sebut khamr dan judi, saudara, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Yang keempat, Allah nyatakan fajtanibu, jauhkan itu perbuatan, jauhkan itu khamr, jauhkan itu judi. Pertanyaan saya, kalau ada perbuatan Allah suruh kita jauhin, itu perbuatan baik atau buruk? Jawab yang kompak semua biar kelihatan yang ngaji, baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan maisir, saudara. Yang kelima Allah katakan la'allakum tuflihun. Kalau kau jauhkan itu khamr dan judi, niscaya kamu pasti akan tuflihun, beruntung dunia sampai ke akhirat. Sebaliknya, kalau kita tidak tinggalkan itu yang namanya khamr, minuman keras, narkoba dan judi, maka kita tidak akan beruntung, saudara. Sekarang saya mau tanya, kalau ada perbuatan Allah nyatakan kalau itu dikerjakan kita nggak beruntung, itu perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan maisir, saudara. Itu narkoba, minuman keras dan judi, saudara. Jadi ada 5 tuh barusan tuh. Ada 5 tuh Allah sampaikan, saudara. Saya tambahkan lagi sekarang. Apa berikutnya Allah katakan? Innama yuridullah an yuqi'a bainakumul adawata wal bagda fil khamri wal maisir. Apa Allah nyatakan? Sesungguhnya setan itu ingin menciptakan di tengah-tengah kamu lantaran khamr dan judi itu, saudara, al-adawah wal bagda, permusuhan dan kebencian. Allah yang kasih tahu. Nah sekarang saya mau tanya, kalau Allah kasih tahu nih, ada satu perbuatan yang kalau kau lakukan itu bisa menyebabkan permusuhan. Itu perbuatan baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan maisir. Terus Allah tambahin lagi wal bagda, bahkan bisa menyebabkan kebencian di tengah-tengah kamu. Gara-gara khamr, judi, setan menebarluaskan kebencian di tengah umat, saudara. Nah sekarang saya tanya, perbuatan yang bisa menebarkan kebencian di tengah umat, saudara, itu perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk?
bagus atau jelek. Wa yasuddakum an dzikrillah. Bahkan Allah tambahin, khamar dan judi itu akan mencegah kamu untuk ingat kepada Allah, menghadang kamu daripada zikrullah. Saya mau tanya lagi sekarang saudara, ini sudah yang ke-8. Kalau ada perbuatan Allah nyatakan itu menghadang kita daripada zikrullah, perbuatan tersebut baik atau buruk, bagus atau jelek, itu khamar dan judi saudara. Dan yang berikutnya Allah katakan wa anis shalah, ini yang ke-9. Khamar dan judi itu akan mencegahmu daripada sholat. Padahal sholat itu tiang agama, saudara. Nah sekarang saya mau tanya semua. Jawab yang kompak sampai belakang. Untuk saya memastikan semua sedang ngaji, saudara. Kalau ada perbuatan yang menghalangi kita daripada perbuatan sholat, itu perbuatan yang menghalangi sholat baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamar, saudara. Dan itu maisir. Yang terakhir apa Allah katakan? Fahal antum muntahun? Ini hal istifham lizajar, saudara. Bukan untuk nanya. Fahal antum muntahun? Apa ente masih nggak mau berhenti? Apa ente masih nggak mau berhenti? Udah tahu itu khamar sedemikian rupa dengan judi. Allah sebutin satu persatu. Apa anda tidak mau berhenti? Artinya bukan kita ditanya. Artinya kita disuruh berhenti, saudara. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Kalau ada perbuatan yang Allah perintahkan kita untuk stop, berhenti, berarti perbuatan itu baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamar dan maisir, saudara. Artinya, kalau kita belajar usul fikih, saudara ya, dalam 2 ayat tadi yang kita baca, saudara, Allah sebutkan asroh wujuhil istidlal. Ada 10 dalil tentang keharaman khamar, saudara. Yang pertama, khamar haram karena disejajarkan dengan ansab dan azlam. Khamar haram karena disebut rigisun. Khamar haram karena disebut min amali syaitan. Khamar dan maisir dan judi, saudara, haram, saudara. Kenapa? Karena fajtanibu, Allah perintahkan kita untuk menjauhkannya. Khamar dan maisir dan judi haram, saudara, karena itu tidak mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Yang keenam, khamar haram karena khamar itu penyebar kebencian, penyebar permusuhan. Yang ketujuh, saudara, khamar itu haram karena menyebarkan kebencian. Yang ke-8, khamar itu haram karena mencegah kita dari zikrullah. Yang ke-9, khamar itu haram karena mencegah kita dari sholat. Yang ke-10, khamar itu haram karena Allah perintahkan kita untuk berhenti. Dengan kata lain, saudara, artinya 2 ayat yang kita baca tadi ingin memberi pesan kepada kita bahwa khamar, saudara, miras, narkoba, judi, haram, 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 haram. 10 kali pengharaman. Nggak main-main ini, saudara. Makanya saya sakit hati. Tuan-tuan guru ngajar minuman keras haram. Habaib di atas mimbar teriak kayak umat Islam, minuman keras haram. Tapi ternyata pemerintah yang dirikan pabrik minuman keras, saudara. Ada apa? Ada apa? Ada urusan apa kita bangun pabrik minuman keras? Supaya bangsa ini jadi pemabuk, supaya bangsa ini menjadi pembangkang terhadap Allah. Kurang ajar. 79 tahun kita merdeka dulu, saudara. Yang berjuang adalah para ulama, para kiai, para pimpinan pondok-pondok pesantren, saudara. Siang baca kitab bersama santri, malam angkat senjata gerilya mengusir penjajah, saudara. Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut sekarang TNI, saudara, itu berasal dari laskar-laskar Islam, termasuk laskar Hizbullah yang semuanya bersatu berubah menjadi tentara Indonesia. Terus begitu ulama kita banyak mati,
Santri kita banyak mati mau dikhianati. Begitu sekarang saya tanya, saudara, kacau tidak? Saya mau tanya, banyak gak ulama menyampaikan kepada kita minuman keras itu haram? Banyak tidak? Banyak tidak ulama menyampaikan kepada kita judi itu haram? Banyak tidak? Tapi ternyata pemerintah yang buka pintu, yang membiarkan itu judi, saudara. Bahkan ada oknum-oknum aparat yang membengkingi. Hei, judi online tidak akan pernah bisa beredar, merajalela di Indonesia, saudara, kalau tidak dibengkingi oknum-oknum aparat. Takbir. Mau dibawa kemana?